Oke, selamat pagi guys. Kembali lagi dengan Kak Petra dalam pelajaran biologi. Ya, pagi ini Kak Petra akan mengajarkan sedikit tentang sel transport atau transport sel. Ya, lebih spesifiknya kita akan belajar tentang transport aktif. Ya, jadi di transport aktif, adik-adik semua, kita akan mempelajari pertama endositosis yang terbagi menjadi dua, fagositosis dan pinositosis, kemudian eksositosis, kemudian kotransport dan pompa ion. Ya. Kita mulai dari endositosis. Jadi endositosis adalah transport partikel-partikel atau molekul-molekul yang berada di luar sel yang melekat pada dinding membran yang akan memaksa masuk ke dalam membran sel dan akan membuat lingkaran berupa vesikel-vesikel sehingga partikel-partikel itu akan masuk ke dalam vesikel-vesikel tersebut. Ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih ini adalah membran sel ya. Jadi partikel-partikel ini akan melekat di bagian pinggir-pinggir dari membran sel. Kemudian partikel-partikel itu akan berusaha masuk ke dalam membran. Sehingga dia akan membentuk yang namanya vesikel. Ya. Jadi vesikel ini akan membuat partikel ini berada di dalam vesikel sehingga pada masa endositosis itu ada tahap di mana yang namanya fagositosis. Fagositosis itu fagosit artinya memakan. Memakan menggunakan apa? Menggunakan satu bagian organel sel yang namanya lisosom. Sewaktu partikel ini masuk, ya, akan dikenali dulu oleh satu organel yang namanya lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai fagosit atau akan menghancurkan benda-benda asing yang tidak diperlukan oleh sel tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada partikel yang masuk, ya, partikel X masuk ke dalam sel, sedangkan lisosom melihat bahwa ini bukanlah benda yang diperlukan oleh sel, maka lisosom akan menghancurkan. Lisosom akan masuk ke dalam, kemudian dia akan menghancurkan partikel X tersebut, ya, menghancurkan partikel X tersebut sehingga vesikel yang tadinya membawa partikel tersebut, dia akan mengeluarkan partikel tersebut. Yang sudah hancur. Ya, kalau sudah hancur dikasih gambar titik-titik saja ya. Dia akan keluarkan lagi melewati membran sel. Jadi dia vesikelnya akan melebur bersama dengan membran sel sehingga partikel-partikel yang sudah hancur tadi bisa keluar sehingga tidak mengganggu metabolisme di dalam sel tubuh. Ya, jadi waktu saat keluar ini adalah proses di mana dia eksositosis. Ya, dari partikel X masuk endositosis, kemudian sewaktu partikel X keluar dia menjadi eksositosis. Ya. Nah, bagaimana dengan pinositosis? Pinositosis ini adalah masuknya partikel-partikel berupa cairan ke dalam sel, ya, sehingga dia langsung melebur dengan sitoplasma yang ada di dalam sel. Jadi itu akan tetap dicari tahu apakah dia berfungsi untuk sel atau dia benda asing bagi sel dengan proses pencaritahuan oleh lisosom, sehingga nanti sama juga proses kerjanya. Cairan akan masuk ke dalam, ya, kemudian dia akan melebur dengan sitoplasma, tetapi nanti lisosom akan datang. Ini lisosom ya, kurang lebih ya. Ini lisosom. Lisosom akan mencari tahu apakah dia berguna bagi sel tersebut atau tidak. Jika tidak berguna bagi sel, maka akan dihancurkan oleh lisosom sehingga dia akan mengeluarkan partikel-partikel tersebut. Itu tadi sudah termasuk fagositosis dan endositosis. Jadi kalau fagositosis itu berupa benda padat, ya,
ya, partikel padat. Kalau pinositosis, partikel dalam bentuk cair, ya, partikel dalam bentuk cair. Proses pengeluarannya nanti ini butuh, tadi sudah ya, butuh vesikula atau vesikel. Ini vesikel ya. Butuh vesikel. Nah, ini sudah dua proses kita pelajari, endositosis dan exositosis. Sekarang kita berlanjut ke proses kotransport. Bagaimana kotransport itu berlangsung? Jadi kotransport ini adalah proses di mana masuknya satu partikel dengan bantuan mengaktifkan partikel-partikel lain atau organ-organ yang termasuk di dalamnya, contoh protein integral. Jadi kotransport ini ada dua, dibagi menjadi symport dan antiport. Symport ini contohnya partikel itu sama, ya. Kedua partikel itu arah masuknya itu sama. Jadi ini membran sel, membran sel, ya. Kemudian yang akan masuk ini contoh ion Na+. Ion Na+ akan masuk, ya. Kemudian ya ada partikel lain yang juga akan masuk, contoh ada partikel X, ya. Partikel X juga akan masuk. Dia akan masuk bersama-sama melewati protein pompa ion protein integral untuk ion Na+. Jadi mereka akan masuk bersamaan, satu arahnya. Nah, ini yang dinamakan kotransport. Ini yang dinamakan kotransport symport atau sama arah masuk partikel, ya, kotransport symport atau sama arah masuknya partikel. Kemudian ya ada juga kotransport antiport. Kalau kotransport antiport berarti beda arah masuk dan keluarnya partikel. Jadi contoh Na+ akan masuk, tetapi molekul X ini dia berada di bagian luar, ya. Molekul X ini dia berada di sini, dia akan berusaha keluar, ya, bersamaan dengan masuknya Na+. Ingat ya, kalau transport antiport berarti contoh Na+ akan masuk ke dalam sel inner membrane. Kemudian ada partikel yang lain, partikel X ini juga akan berusaha keluar dari protein integral ini, ya. Jadi itu berlangsung secara bersamaan, simultan. Sudah ya, itu kalau misalnya terjadi seperti ini yang dikatakan kotransport antiport. Transport antiport, ya, kurang lebih seperti ini ya, kotransport, ya. Itu sudah selesai terus kotransport, kita akan berlanjut ke pompa ion. Kalau di pompa ion ini membutuhkan bantuan dari yang namanya ATP, ya, energi. Jadi ini sebenarnya semuanya membutuhkan bantuan ATP. Kalau transport aktif, tadi Kapitra lupa jelaskan, transport aktif itu butuh energi, ya, atau ATP. Jadi di dalam sel tubuh itu energi yang digunakan adalah ATP atau adenosin trifosfat. Jadi ATP ini dia yang akan membantu proses masuk atau keluarnya zat atau partikel atau molekul tertentu, ya, ke dalam sel atau proses pengeluarannya. Jadi tadi contoh endositosis itu dia membutuhkan energi dari membran sel. Contoh lagi
Kotransport ini dia kan membutuhkan energi sehingga ion-ion itu dapat terbantu masuk. Partikel-partikel dan molekul-molekul yang tadi itu dapat terbantu masuk. Contoh partikel X tadi, ya, partikel contoh glukosa atau apa begitu, dia akan terbantu untuk masuk. Sekarang pompa ion, ya. Kalau pompa ion ini juga membutuhkan ATP. Contoh ini adalah membran ini saja gambar kapetra, ya. Contoh, ya, ini adalah pompa ion Na+. Kita buat beda, ya. Ya, ini ada ion Na+, kita pakai saja spidol merah, ion Na+, kemudian ada ion K+. Ya. Nah, sewaktu pompa ion terjadi berarti dibutuhkan yang namanya ATP. ATP nantinya dia akan berikatan di bagian protein integral. Jadi ada partnya ATP, tempat ATP di sini. Ya, ini ATP. Ya. Sewaktu pompa ion terjadi berarti ion Na+ akan masuk ke bagian yang sesuai dengan ion tersebut, bentuk molekul ion tersebut, bentuk ion tersebut. Nah, kalau misalnya ini protein integral, bentuk ion Na+ kan lingkaran, bentuk ion K+ segitiga seperti ini, berarti kalau ini kan masih tertutup, ya, tertutup jalannya protein integral, sehingga ini mau kita akseskan Na+ ini keluar. Ya, Na+ ini akan keluar lewat protein integral, maka Na+ ini akan berikatan dengan spidol merah. Na+ akan berikatan di sini, ya, bagian Na+, ya, dia akan berikatan dengan protein integral. Kemudian untuk mengeluarkannya ini membutuhkan ATP, maka ATP tadi akan melekat di sini. Dia akan melekat di sini, ya. Kemudian ATP ini akan dipecah menjadi ADP plus fosfat, sehingga fosfatnya itu yang nanti akan tertinggal, fosfat yang nanti akan tertinggal, sedangkan ADP-nya ini akan dikeluarkan kembali ke sel. Sudah, ya. ATP akan dipecah menjadi ADP plus fosfat, ATP atau adenosin trifosfat. Berarti ada 3 fosfat di dalamnya. Dia akan dipecah menjadi ADP atau adenosin difosfat plus fosfat, sehingga fosfatnya itu dia akan digunakan sebagai energi untuk membuka protein integral, ya. Sedangkan ADP dia akan dimasukkan kembali ke dalam membran sel, jadi tidak digunakan, ya. Kemudian Na+ akan masuk. Sewaktu fosfat sudah berikatan dengan protein integral, maka bagian protein integral ini akan terbuka, sehingga Na+ dapat keluar dari pompa ion, ya. Na+ dapat keluar dari pompa ion. Sama halnya juga dengan K+. Ketika K+ mau masuk ke dalam, maka akan terjadi yang namanya pengikatan dulu oleh ATP. ATP akan berikatan dengan protein integral, kemudian ATP akan dipecah menjadi
adenosin difosfat atau ADP dan fosfat, sehingga fosfatnya itu yang akan dipakai untuk proses pembukaan protein integral, sehingga yang itu dapat keluar atau dapat masuk ya menggunakan ATP ya. Jadi ATP sendiri itu sangat penting untuk energi yang terpakai di dalam sel ya. Kurang lebih seperti itu transport aktif yang bisa Kak Petra jelaskan ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, terus nantikan update video terbaru. Oke guys, kalau sudah keluar tampilan seperti ini di gambar, ada video-video saya, kemudian boleh klik subscribe. Oke guys, setelah itu boleh juga kalian nikmati video-video yang sudah saya buat ya, boleh diklik, kemudian klik like ya, boleh berikan komen, dan jangan lupa untuk tanda loncengnya ya, video-video yang sudah saya buat. Thank you.